Malaysia mendunia, netizen Konoha pasti kepanasan ya, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul Terlalu Narsis. Dikira belum pernah ada film Hollywood yang syuting di Indonesia. Oke, satu buah video yang membahas tentang YouTuber Indonesia yang selalu memuji-muji Malaysia. Dia mengatakan kalau film Hollywood belum pernah syuting di Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Malaysia mendunia, netizen Konoha pasti kepanasan ya, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ia ada salah satu YouTuber asal Indonesia yang saat ini berada di negara tetangga, yang mungkin narsisnya overdosis. Ia merasa takjub karena ada film Hollywood Marvel yang lokasi syutingnya terjadi di Malaysia, sehingga dalam tajuk videonya ia menulis Malaysia mendunia, Konoha kepanasan. Dan beginilah cuplikan video reaksinya. Sebuah video tentang produser ataupun film terkenal ataupun ternama ya, geng ya. Ini hanya buat nyenengin netizen Malaysia. Ternyata dia main di Malaysia, geng. Waduh, lagi-lagi Malaysia mendunia nih, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Itu hari kolaborasi dengan Venom Batik Malaysia dengan Sony Dikira Pictures. Indonesia Sekarang belum pernah dibuat syuting di Hollywood Malaysia, geng. Waduh, kenapa? Ya nanti kenapa buat seperti itu ya? Nanti orang-orang pelancong-pelancong dari luar negara itu akan melancong ke Malaysia, geng. Ya semoga lihat cara ngomongnya bersuara ataupun mengucapkan semoga pelancong-pelancong ini ataupun Malaysia banyak pelancong ada imbasnya juga kepada negara Indonesia nih, geng. Seharusnya Indonesia juga harus mensponsori kayak gini juga, geng, supaya update negara berita kita bang film dan terus dibuatkan film supaya pelancong-pelancong kita biar nggak ataupun dimalu-maluin orang kita, geng, kayak gitu ya, geng ya, mendunia juga. Kalau netizen geng, Malaysia mungkin percaya aja. Malaysia ini film tuh hari batik wayang kulit, sekarang film membuat bikin malu diri sendiri di Malaysia, karena Malaysia mungkin udah resmi ya, geng ya, yang Menara Satuan itu kalau nggak nyenggol Indonesia ya nggak apa-apa, akan dibuatkan film, geng. Dan itu dia, geng, film yang telah disuting ataupun buat syutingan di negara Malaysia, geng. Wah. Malaysia mendunia, netizen Konoha pasti kepanasan ya, geng ya. Jangan salah jadi ketawaan dulu, aja kan, kita juga bisa membuat ataupun mempromosikan hal seperti itu juga, geng. Kenapa? Biar supaya para turis-turis ataupun orang putih juga mau berkunjung ataupun melancong ke negara kita, geng. Sebetulnya seperti itu ya, geng. Contohnya seperti semalam Malaysia udah mendobrak dunia lagi, geng, tentang sebuah batik kolaborasi antara batik Venom, batik Malaysia dengan Venom yang... Oke, kita pause sejenak. Ya, di video kami sebelumnya juga pernah menjelaskan bahwa jauh sebelum Malaysia membuat batik versi Venom, di Indonesia pada tahun 2018 pernah membuat wayang Venom oleh seniman Indonesia Is Yuniarto yang diserahkan kepada Columbia Pictures dan Marvel Entertainment. Dan sebelumnya Is Yuniarto pun pernah membuat fan art berdesain Avengers dan Star Wars. Artinya Indonesia sudah lebih dahulu membuat, baru diikuti oleh Malaysia. Film Marvel udah mendunia, geng. Apalagi sampai sekarang lagi mempromosikan tentang Menara Merdeka 88 ya, geng ya. Wah. Ini bisa ketar-ketir, ini bisa kepanasan nanti di sini, geng, kalau terus seperti ini, geng, kayak gitu ya, geng ya. Netizen Malaysia ya, nggak usah janji kita harus berusaha buat rakyat Indonesia. Malaysia bisa, seharusnya Indonesia juga bisa, geng. Oke, geng, mungkin videonya cuman tak ketawain lu kan. Oke, orang ini memang dangkal informasinya atau mungkin sekedar memanas-manasi netizen kedua negara. Padahal tak ada netizen Indonesia yang iri ataupun panas karena film Marvel syutingnya di Malaysia. Padahal dalam sejarah perfilman sudah banyak film Hollywood yang lokasi syutingnya di Indonesia ataupun latar belakang skennya dari Indonesia.
Dan hal tersebut biasa-biasa Memang saja. norak banget Hanya ini mungkin orang. orang ini narsisnya overdosis sehingga mabuk dengan perkembangan di negara sebelah. Dan seakan-akan di Indonesia belum pernah ada film Hollywood ataupun film luar negeri lainnya yang syutingnya di Indonesia. Bahkan artis Hal ini Indonesia belum pun lagi main kalau di kita Hollywood berbicara loh. tentang artis-artis dari Indonesia yang juga berperan dalam beberapa film Hollywood, seperti Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman dalam film John Wick, Iko Uwais dalam film The Raid, Joy Taslim dalam film Mortal Kombat, Aryo Bayo dalam film Artis Java Malaysia Head, mana yang Yosi main di Sudarso Hollywood? dalam Nggak film ada. Power Rangers Dino Charge, kemudian film Chiefs Los Angeles, Masi Rainer, kemudian Angie Virgin dalam film The Love, Maxim Tapi Buter emang dalam film Ticket to orang itu Paradise, emang dan masih banyak kelihatan artis noraknya, ataupun pelaku-pelaku kampungan film lainnya banget. yang ikut berperan dan terlibat dalam film-film luar negeri. Hal ini belum lagi berbicara dengan kualitas film karya dari Indonesia jika dibandingkan dengan film produksi dari Malaysia yang menurut beberapa pencinta dan pengamat film dari negara tetangga ini juga sudah beda kualitasnya. Filem baru kat Netflix ni filem Indonesia, tapi dia punya Dia nggak mau filem ngeriak-ngeriak yang dah seperti macam ini, filem nggak mau. Hollywood, dah macam style Hollywood. Kalau hampa tengok mesti hampa setuju dengan aku yang filem Indonesia ni dah jauh tinggalkan kita. Terus terang aku cakap ni. Suruh The ngeriak Shadow yang ini. Stress baru kat Netflix, filem aksi daripada Indonesia. Kalau Bisa kita dekat ditinggalin filem netizen ni, apa filem Malaysia Malaysia. yang lebih kurang dengan filem ni? Tak ada. Filem ni dia punya tersendiri macam apa tengok John Wick pun semua, tak adalah sampai aku cakap macam John Wick, tapi dia punya kualiti tu dah macam filem Hollywood, dan memang pi ke sana pun. Untuk filem ni cerita pasal seorang perempuan tu, dia assassin, pembunuh upahan, adalah code name dia apa semua. Dia fight dengan geng-geng ni polis-polis apa semua yang korak apa semua lah. Ada lah dia buat apa, dia balas dendam ke apa tu, hampa kena tengok sendirilah. Tapi aku nak abang kata aksi yang mai pada seorang perempuan daripada Indonesia ni memang power gila ha. Aku tak ada lagi aku nampak geng-geng perempuan kita yang pelakon-pelakon ni yang buat filem ataupun siapa-siapa pengarah yang buat filem gunakan pelakon yang berskill dan power lagu ni. Ni dah memang tahap-tahap Oscar lah. Hampa tengok ni Toronto International Film Festival 2024 dia pergi main Toronto filem ni. Memang puas hati untuk Indonesia. Tahniah Indonesia. Untuk kita kalau hampa nak layan, silakan. The Shadow Stress lah ada kat Netflix. Dia aku 10 geng. Satu perbezaan yang besar sekali dengan industri Indonesia ialah industri Indonesia Dia nggak berani ngeriak ini yang malu seperti buat ini, saya nggak berani. karena merekanya bahasanya satu, kitanya bahasa tiga. Kitanya ada 3 industri filem. Industri film Cina, industri India, industri film Melayu. Sendiri-sendiri ya berarti. dibahagi-bahagikan. Pakai bahasanya pun kalau sendiri-sendiri. you guys tahu, filem ni daripada Indonesia dah sekarang ni dah dekat Hollywood. Actually The Red Redemption tu adalah Banyak the yang second di name Hollywood. yang diterbitkan sebab benda tu dipublish dekat Hollywood. And then kalau you guys perasan macam mana daripada silat ni hanya berada di belah Asia saja sudah terkenal di mata dunia. Sebagai seorang Melayu, very much impressed. Namun, kita jarang tengok silat as part of martial choreography dalam filem-filem tanah air kita. Jarang nampak. Ada, tapi very little. Silat ni macam tidak diberikan spotlight yang sepatutnya. Filem John Wick sebenarnya adalah kejayaan besar Indonesia. Kalau yang dah tengok, mesti kalian perasan yang bahasa Indonesia dipertuturkan agak panjang Malulah dalam filem tersebut. netizen Bahkan Malaysia Keanu Reeves sendiri seharusnya. bercakap dalam bahasa Indonesia. Selain itu, sikap dua watak pembunuh yang dilakonkan oleh pelakon Indonesia, Yaya dan Arif, yang memberi peluang kepada John Wick lawan secara hormat dan pada akhirnya tidak dibunuh, menunjukkan warga Indonesia matang dalam pertempuran. Inilah yang disebut sebagai soft power. Pada hakikatnya, pelakon-pelakon Indonesia sudah kelihatan normal dalam filem-filem Hollywood. Mungkin akan datang kita akan tengok Beda pelakon-pelakon jauh Indonesia juga akan menjadi dengan watak utama dalam filem-filem aktor Hollywood. Dunia Malaysia. hiburan Indonesia sudah berada di tahap yang berbeza dan ini akan memberi kesan secara tidak langsung kepada ekonomi dan pelancongan Indonesia. Nah, dalam kaitan dengan memperkenalkan sumber daya yang ada dalam suatu negara, film hanyalah suatu media, entah itu lokasi syutingnya di negara tersebut ataukah hanya dalam suatu studio. Karena dalam proses sinematografi, hal tersebut pun bisa terjadi saat proses syuting ataukah dalam proses editing yang akan memainkan latar skenya untuk menegaskan atau mendukung suatu alur cerita dari film. Namun seperti apapun film itu, semuanya sangat tergantung dari penikmat film yang akan menontonnya apakah film tersebut bagus atau tidak. Sebagaimana film Serif dari Malaysia yang booming di Malaysia,
tetapi di Indonesia sepi peminatnya. Ia mungkin terkendala bahasa atau sisi promosinya sehingga tidak laku di Nggak Indonesia. tertarik bahasanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, demikian satu buah video dari Atanwa Media yang membahas tentang seorang YouTuber Indonesia yang mereaksi Malaysia sebagai tempat syuting film Marvel karena ketidaktahuan ataupun memang sengaja memprovokasi kedua netizen baik itu Indonesia ataupun Malaysia. Dari melihat dia bicara itu sangat berlebihan sekali. Dikira Indonesia itu belum pernah dibuat syuting oleh film-film Hollywood. Padahal artis dan film Indonesia pun sudah masuk di Hollywood. Inilah yang seharusnya bikin malu YouTuber-YouTuber yang demikian ini. Seolah-olah Malaysia itu benar-benar yang terbaik daripada Indonesia. Padahal dari melihat video ini, bagaimana kita bisa tahu kualitas film Indonesia yang sudah bisa merambah ke Hollywood, baik itu aktrisnya ataupun aktornya, dibanding dengan film-film Malaysia. Di Malaysia hanya buat syuting saja, tetapi bukan film Malaysia yang bisa masuk ke Hollywood. Hal ini sudah dipuji-puji oleh YouTuber-YouTuber Indonesia yang pernah kerja di sana, yang seolah-olah Malaysia ini lebih baik dari Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini Atanwa Media. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.